Om, untuk nentuin harga jual itu bagaimana sih, berapa persen kayak gitu kan. Kalau untuk harga jual itu bisa dibilang persentasenya kalau untuk mainan itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan yang paling penting buat kita semua adalah semoga Allah selalu membuat kita menjadi orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Alhamdulillah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari pertama kali hingga saat ini, dan alhamdulillah channel ini terus berkembang. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung yang sudah subscribe channel saya. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmati apa yang saya sharing di channel YouTube saya ini. Alhamdulillah, beberapa minggu ke belakang ini saya sering kedapatan DM dari teman-teman subscriber menanyakan beberapa hal, dan ada beberapa hal yang ingin saya coba jawab satu persatu di video ini. Dari beberapa teman-teman subscriber yang DM ke saya itu mayoritasnya menanyakan, Om, bagaimana caranya menentukan harga jual mainan, dan itu salah satu bisa saya bilang pertanyaan yang paling sering yang saya terima. Jadi mungkin untuk saat ini saya coba prioritaskan untuk menjawab pertanyaan itu, dan saya mau coba kupas tuntas pertanyaan ini. Dan sebenarnya di video-video sebelumnya sudah pernah saya jawab, sudah pernah ada beberapa penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan harga. Cuma mungkin karena sepotong-sepotong jadi nggak fokus, jadi kali ini saya mau coba ulas. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru, mendapatkan pencerahan bagaimana kita untuk menentukan harga jual dari sebuah mainan. Oke guys, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai habis. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Baik teman-teman, jadi begini, untuk langkah pertama kita dalam menentukan harga itu adalah yang harus kita ketahui, yang paling pertama kali adalah modalnya. Nah, itu kalian juga harus tahu modalnya. Jadi modal itu adalah harga beli. Jadi seumpama saya beli satu mainan, contoh lah mainan Hot Wheels ini, waktu saya beli dari supplier itu harganya berapa. Seumpama harganya 25.000 waktu saya beli. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu itu harga modalnya berapa. Itu yang paling penting, dasarnya dari situ. Karena dari harga modal itu teman-teman baru bisa itu menentukan yang namanya harga jual. Yang pasti harga jual itu kita kan namanya kita jualan pasti ingin untung. Sudah pasti kalau kita beli seumpama mobilan Hot Wheels ini modalnya 25, otomatis kita akan dapat untung, harus jual lebih tinggi dari harga yang kita beli. Contoh, oh modalnya 25, harga pasarannya berapa sih? Kayak gitu kan. Oh kalau Hot Wheels harga pasarannya itu 30.000, ya udah teman-teman tinggal jual 30.000, atau mungkin bisa lebih dari 30.000 kalau memang itu memiliki nilai yang lebih. Itu pertama. Jadi harga modal itu teman-teman harus tahu dulu. Itu pertama. Kedua, selain harga modal adalah teman-teman harus tahu juga yang namanya harga pasar. Jadi harga pasar itu apa sih? Jadi harga pasar itu adalah harga yang memang harga yang beredar ya, harga yang sudah terbentuk dengan sendirinya di pasaran. Seumpama contoh kayak Hot Wheels. Kalau Hot Wheels ini saya bilang harga pasarannya 30, kenapa? Karena memang di toko-toko besar kayak semacam minimarket ataupun supermarket yang besar itu mereka harga bandrolnya itu memang segitu, 30.000. Jadi memang sudah dibentuk harganya pasaran segitu. Tapi memang kalau di kalangan komunitas untuk Hot Wheels ya, di kalangan komunitas itu memang ada beberapa item yang bisa dijual lebih dari itu karena dia memiliki nilai lebih. Sekali lagi punya nilai lebih karena dia ada komunitas, dan namanya komunitas itu biasanya ada nilai eksklusif, ada nilai kebanggaan. Misalnya mobil-mobil yang langka kayak mobil-mobil Ferrari, atau mungkin mobil sport yang mereknya Bugatti, atau mungkin yang lain-lain. Ini sebagai contoh. Nah, itu untuk item Hot Wheels. Lalu bagaimana dengan item-item yang ada di belakang saya ini, yang mainan-mainan yang bisa dibilang mainan pasar lah, mainan umum. Kalau boleh saya bilang, harga pasaran untuk mainan yang ada di belakang saya ini, itu bisa dibilang nggak ada harga patokan.
nggak ada harga patokan karena memang dia tidak ada penentuan harga dari supplier. Maksudnya begini, kadang ada beberapa merek dagang itu yang memang sudah dipatok harganya dari supplier. Jadi di antara distributor ataupun dengan retail itu ada kesepakatan harga. Kesepakatan harganya itu oke, harga pasarnya sekian. Jadi sudah ditentukan dari awal. Sedangkan kalau mainan ini nggak ada, jadi kita bebas-bebas aja. Terus yang ketiga itu adalah dari biaya operasional, guys. Cara menentukannya adalah dari biaya operasional. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting buat teman-teman ketahui. Jadi biaya operasional itu apa? Contoh kalau buat teman-teman yang punya usaha tempatnya sewa, atau terus ada lagi teman-teman yang usahanya itu dibantu dengan karyawannya. Jadi harus menyewa karyawan, ya kan? Jadi karyawannya itu digaji sama teman-teman. Terus ketiga mungkin ada biaya listrik, ya kan? Ada biaya listrik atau mungkin air kalau yang tokonya pakai PAM, dan biaya lain-lain seperti itu. Nah, itu teman-teman harus estimasi lebih dulu di awal. Kira-kira dalam 1 bulan itu teman-teman bisa mengeluarkan biaya kurang lebih di kisaran angka berapa. Oh, mungkin seumpama nih sewanya setahun seumpama 30 juta. Berarti ya udah 30 juta dibagi sebulan, dapatnya sekian. Nah, dari sebulan itu nanti teman-teman bagi lagi per hari. Oh, berarti jatuhnya per hari itu sewa tokonya seumpama jatuhnya sekitar 200.000, seumpama ya 200.000 dalam sehari. Berarti kan itu biaya yang dikeluarkan setiap hari. Itu pertama. Kedua, gaji karyawan. Oh, gaji karyawan berapa ya? Kalau anggaplah kita ambil harga tertinggi 2 juta. 2 juta sampai 3 juta. Anggaplah 2 juta lah ya, tengah-tengah kita ambil. Oh ya udah 2 juta. 2 juta itu sebulan dibagi 30 hari. Ya kan? Nah, itu dibagi 30 hari dapatnya seberapa. Nah, itu teman-teman hitung semuanya. Nah, nanti dapat kisaran angka. Jadi kisaran angka ini nggak selalu pasti dan teman-teman pasti beda-beda dan nggak selalu sama dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Dari tempat yang satu dengan tempat yang lain pasti akan berbeda. Paling nggak angka itu bisa dijadikan sebagai patokan buat teman-teman dalam menentukan harga jual kayak gitu. Ya, kalau seumpama teman-teman ada yang punya tempat usahanya nggak sewa tempat sendiri misalnya, wah itu justru alhamdulillah banget, teman-teman harus bersyukur. Jadi artinya biaya pengeluarannya itu lebih sedikit ketimbang teman-teman harus nyewa tempat. Nah, itu juga bisa jadi satu kelebihan. Jadi teman-teman mungkin bisa jual harga mainan itu lebih murah ketimbang pedagang-pedagang yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan juga. Ya, itu salah satunya, guys. Jadi biaya operasional itu teman-teman juga harus tahu nih kisaran berapa sih, minimal yang sudah kelihatan pasti aja. Katanya dikumpulkan terus dikalkulasi ulang, dihitung, nanti dikira-kira dalam sehari kira-kira butuh pengeluaran berapa sih. Nah, dari situ teman-teman bisa tentuin tuh harga jualnya berapa kayak gitu kan. Nah, yang berikutnya ini adalah teman-teman sering juga ada yang menanyakan kepada saya, Om, untuk nentuin harga jual itu bagaimana sih, berapa persen kayak gitu kan. Kalau untuk harga jual itu bisa dibilang persentasenya kalau untuk mainan itu bervariatif. Jadi setiap mainan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa dibilang sih kalau ini saya pelajarinya dengan seiring waktu berjalan ya. Jadi saya belajarnya otodidak. Kalau di awal-awal saya terus terang ngambil keuntungannya itu tipis. Di awal-awal keuntungannya tipis, sambil seiring waktu saya belajar, saya cari tahu. Ya mungkin cari tahu, teman-teman juga bisa survei ke toko-toko mainan yang ada di sekitar teman-teman. Oh, kalau mainan ini berapa sih harganya? Nah, itu bisa jadi ini juga sebagai acuan gitu. Nah, terus ketika saya udah mulai tahu, oh harga pasarnya ternyata sekian. Jadi beberapa mainan mungkin bisa disesuaikan, guys, kayak gitu kan. Atau mungkin bisa juga dilihat dari trafficnya. Jadi mainan yang paling laku itu apa? Mainan yang paling dicari itu apa? Itu juga bisa menentukan dari harga persentase keuntungan, bisa menentukan, maksudnya menentukan persentase keuntungannya untuk menentukan harga mainannya tersebut kayak gitu, guys. Karena kalau seumpama mainannya itu lagi dicari, itu bisa dibilang ada kesempatan teman-teman untuk menaikkan harga kayak gitu. Mungkin karena pada saat itu lagi musimnya kan. Biasanya kalau di mainan itu karakternya seperti itu. Kalau ketika saat ini lagi booming, lagi musimnya lagi bagus, itu harganya biasanya agak lumayan, guys. Nggak terlalu mahal tapi sedikit lebih tinggi. Nah, ketika musimnya sudah berakhir, ya kan, udah nggak dicari sama anak-anak nih, udah nggak musim lagi, itu biasanya harga turun. Itu karakternya seperti itu, guys. Karakter dari semua jenis mainan yang ada di belakang. Contoh, waktu itu saya pernah juga ngalamin jualan gangsing. Waktu itu mereknya Thor Blade.
Waktu pas di awal-awal Core Blade keluar itu harganya nggak mahal sih, macam-macam, di kisaran 40 sampai 60 ribu yang saya jual kayak gitu. Nah kalau sekarang, kalau supama udah ada lagi nih Core Blade, itu harganya nggak nyampe segitu. Ya yang harganya 40-an mungkin sekarang bisa dijual sekitar 30, atau mungkin yang tadinya 60 bisa jadi 50 atau mungkin kurang. Terus yang berikutnya contoh lagi, kayak kejadian Tobot, robot-robotan Tobot, film Tobot, kalau teman-teman yang tahu, itu juga sama. Di awal-awal itu memang harganya agak lumayan tinggi, karena memang supplier pun juga ngelempar harganya lumayan tinggi, dan otomatis kita juga menyesuaikan harganya juga. Nah itu waktu itu Tobot, alhamdulillah guys, keuntungannya lumayan, karena memang peminatnya banyak, ya kan, daya belinya juga bagus. Jadi namanya anak-anak itu kadang kalau dia suka ya dia langsung beli kayak gitu kan. Jadi peluangnya itu ya, jadi karakternya itu seperti itu. Kalau mainan ketika dia lagi hype, lagi rame, dia harga naik kayak gitu. Begitu dia udah mulai sepi, nggak musim, harganya turun. Terus contoh berikutnya spinner. Nah ini yang sangat fenomenal nih guys. 3-4 tahun yang lalu itu alhamdulillah saya dari spinner itu bisa dibilang keuntungannya luar biasa. Tapi memang spinner itu sayangnya cuma satu guys, dia bertahan hanya sebentar, nggak sampai setahun dia udah langsung musimnya hilang. Jadi ngedropnya itu luar biasa. Jadi spinner itu waktu itu harganya bisa sampai 50.000 sampai 100 lebih, bahkan di awal-awal itu ada sampai 150. Itu ada yang beli karena mereka suka dan lagi hype, lagi naik, ya mereka pasti beli. Tapi dalam kurun waktu 6 bulan itu langsung jatuhnya habis-habisan guys. Jatuh habis-habisan. Yang tadinya harganya 150-an itu paling bisa jadi cuma 60.000 atau mungkin 70.000. Jadi jatuhnya itu hampir setengah harga. Yang harganya tadinya 60 paling cuma 30.000. Itu dalam waktu sekitar 6 bulanan kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk persentase ini saya mau coba kasih bocoran. Kalau mainan itu persentasenya bisa dibilang lumayan tinggi guys. Sekecil-kecilnya itu paling enggak sekitar 20%. Sekecil-kecilnya 20%. Nah kalau 20% ini teman-teman harus kalkulasi lagi. Kira-kira untuk biaya modal, untuk biaya operasional itu nutup atau enggak. Kayak gitu guys. Jangan sampai teman-teman nentuin persentase itu supaya mau jual murah, ambil untungnya cuma 5% atau 10% biar berbeda dengan toko yang lain, biar nanti orang-orang image-nya itu toko kalian itu murah. Nggak apa-apa, nggak masalah, cuma teman-teman juga harus perhatikan juga biaya operasional yang tadi saya bilang, yang tadi saya ceritakan. Nutup nggak? Kalau supaya nggak nutup ya udah kalian main aman aja, mungkin di kisaran persentase 15-20%, ya kan. Tapi sebenarnya kalau mainan itu bisa lebih dari itu guys. Saya ada beberapa mainan, jadi gini, kalau mainan itu saya ada yang saya ambil keuntungannya itu cuma 10%, itu ada. Ada yang saya ambil kisaran persentasenya itu 30-50%, itu ada. Ada juga yang saya ambil di atas 100%, itu ada juga untuk mainan tertentu, dan itu saya punya alasan kayak gitu. Kalau mainan-mainan yang bisa dibilang keuntungannya di atas 100%, ini kalau saya boleh kasih bocoran, itu mainan-mainan yang elektronik guys. Tapi nggak semua mainan elektronik itu saya pasti patok di atas 100%, itu nggak. Ada yang 50% sampai di atas 100. Kenapa mainan elektronik itu harus ambil persentase yang lumayan tinggi? Pertama, kalau di dunia bisnis mainan memang kekurangannya satu guys, untuk mainan elektronik kayak remote control atau mungkin robot-robotan yang pakai baterai, pokoknya semua jenis mainan yang baterai, itu nggak ada yang namanya retur. Jadi kita beli dikasih harga murah, ya kan, terus dari mereka nggak ada retur. Nah itu kekurangannya di bisnis mainan saat ini kayak gitu teman. Nah terus saya menentukan harga tinggi itu ya untuk menutupi kemungkinan resiko kerusakan dari beberapa mainan elektronik yang saya beli. Ternyata pas saya terima, saya tes, itu rusak. Ada yang kayak gitu dan saya sempat ngalamin, sering kayak gitu. Walaupun mungkin kalau bisa dibilang persentasenya sangat kecil. Jadi teman-teman jangan berasumsi kerusakannya itu berarti kalau main elektronik kerusakannya besar ya, tingkat kerusakannya tinggi. Itu enggak. Ibarat kata kalau teman-teman beli mainan elektronik ada 100 piece, paling yang rusak ya sekitar 5 piece atau mungkin 5-10 lah, kurang lebih kayak gitu. Itu ada yang rusak, itu wajar. Nah untuk menutupi kerugian itu ya mau nggak mau, untuk harga elektronik teman-teman harus tentukan harga yang lebih tinggi kayak gitu guys.
Nah, ini salah satu tips dan trik juga. Nah, kalau untuk mainan-mainan plastik yang lain, mainan-mainan pasar, kalau itu saya ambil keuntungannya nggak terlalu besar, paling ya kisaran 20-30% tergantung dari jenis mainannya, kayak gitu guys. Ya kurang lebih itu guys, sebagian dari tips dan trik untuk menentukan harga. Buat teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya nentuin harga mainan kayak gitu kan, sebenarnya kalau kita mau ulas itu lebih akan memakan banyak waktu guys. Nanti insya Allah di video berikutnya, di kesempatan lain saya coba ulas lagi kira-kira apalagi sih yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin menentukan harga kayak gitu guys, selain dari yang sudah saya ceritakan tadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa ya paling nggak sedikit-sedikit udah mulai tercerahkan nih bagaimana sih caranya untuk menentuin harga dan persentase keuntungan kayak gitu guys. Ya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa nih guys di like, di komen, dan di share ke seluruh teman-teman kalian. Semoga juga teman-teman usahanya lancar. Yang penting tetap semangat, terus berjuang guys. Jangan berkecil hati, karena rezeki itu datangnya hanya dari Allah, dan hanya Allah zat yang maha kaya. Dan jadi saran saya banyak-banyak berdoa, minta sama Allah kayak gitu guys. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.